Halo, selamat datang di channel saya, Angela Koten. Di channel ini, saya akan berbagi cerita, dan cerita pertama saya adalah 1000 rupiahku digandakan Tuhan. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dulu ya, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Sampai saat ini, aku selalu ingin berterima kasih kepada Bapak dan Mamaku, karena mereka tidak pernah berhenti mengingatkan kami anak-anaknya untuk selalu berdoa dan percaya akan Tuhan. Aku dan saudara-saudaraku diajarkan berdoa dari kecil, dan Bapak Mamaku percaya akan mujizat doa. Dan itu juga ditanamkan kepada kami. Mujizat doa bisa terjadi pada saat itu juga, ataupun pada saat yang tidak kamu sangka-sangka, dan harus melewati proses yang panjang. Dan ceritaku ini adalah mujizat doa yang langsung dijawab Tuhan. Kisah ini terjadi saat aku masih berkuliah. Pagi itu ketika hendak ke kampus, aku mencari dompetku karena setelah habis jam kuliah, aku harus ke warnet buat mencari jawaban dari tugas yang diberikan dosenku. Saat aku membuka dompetku, aku hanya menemukan uang sebesar 1000 rupiah di dalamnya. Aku tahu aku tidak bisa meminta lagi kepada bapakku. Bapakku orang yang sangat tegas soal keuangan. Uang yang sudah diberikannya sebulan sudah diperhitungkannya untuk sebulan, dan selanjutnya kamu harus pandai mengaturnya. Melihat uangku yang tinggal 1000 rupiah itu, aku hanya bisa berpasrah dan berdoa. Aku ingat waktu itu doaku hanya, Tuhan, sekarang uangku tinggal 1000 rupiah. Bantulah agar uang ini bisa bertahan sampai bulan depan. Amin. Setelah selesai berdoa, aku langsung pergi ke kampus dengan meninggalkan uang 1000 rupiah itu tetap di dalam dompet, dan aku masukkan kembali ke dalam lemari. Kampusku tidak jauh dari kos-kosanku, jadi kalau ke kampus aku biasanya berjalan kaki. Saat memasuki gerbang kampus, Tuhan menjawab doaku. Handphoneku berdering dan ternyata telepon dari omku. Omku memintaku untuk membantunya sedikit di kantornya. Dan tanpa pikir panjang, aku pun menyanggupinya. Setelah selesai pembicaraan, aku baru teringat bahwa aku tidak mempunyai uang. Bagaimana caranya aku ke kantor omku? Karena untuk sampai ke kantornya, aku harus menumpang kendaraan umum dan harus mengeluarkan uang 3000 rupiah. Dan Tuhan menolongku lagi. Saat berjalan menuju ruang kuliah, aku bertemu dengan sahabatku Dami. Aku menceritakan semua yang aku alami, dan Dami bersedia mengantarku setelah selesai jam kuliah itu. Singkat cerita, aku dan Dami ke tempat kerja omku dan mengerjakan semua yang dimintanya. Setelah semuanya selesai, aku dan Dami pamit pulang. Saat hendak beranjak pergi, omku memberikan aku amplop putih.
Aku lupa waktu itu diberikan 1 amplop atau 2 amplop. Tapi yang aku ingat, isi dari amplop itu adalah uang sebanyak yang diberikan bapakku per bulannya. Dan berkat uang itu, aku bisa ke warnet dan memenuhi kebutuhan harianku. Terima kasih telah menonton videoku. Semoga cerita ini bisa diambil hikmatnya dan kita selalu bersyukur untuk semua yang terjadi dalam hidup kita. Ada satu kata indah dari Michael Austin Jacobs yang mengatakan bahwa ketika kita berterima kasih atas berkat yang kita peroleh dalam hidup kita, kita memilih untuk menarik lebih banyak kekuatan positif dan kelimpahannya. Bagi yang punya cerita inspiratif apapun, baik itu tentang hubungan dengan Tuhan, orang tua, saudara, sahabat, dan sesama, dan mau saya buatkan videonya seperti ini, silakan kirim ke email angelakoten23@gmail.com. Semoga cerita-cerita dari kamu bisa menjadi inspirasi dan bermanfaat bagi orang lain. Terima kasih, Tuhan memberkati.